Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga Rizky Yudiantari, NIM 0477723331. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas 3 yang diberikan. Nah, tugas 3 kali ini kita disuruh membuat database dengan nama pendidikan dengan database pendidikan, nama tabelnya mahasiswa. Nah, di sini habis itu bisa struktur tabelnya dan memasukkan minimal 5 isi. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini ada mahasiswa. Ini masih contoh, jadi bisa kita kosongin. Nanti kita mulai dari awal. Nah, ini struktur tabelnya nih, ada ID, nama, NIM, tanggal lahir, jurusan, email, alamat. Nah, ini create as sama update tuh tanggal dibuatnya. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, di sini codingan sudah dibuat. Nah, di sini saya menggunakan Vite untuk menggunakan menggunakan Vite untuk menghubungkan Vue.js. Nah, app ini fungsinya untuk menampilkan halaman yang sudah dibuat. Kayak di sini saya ada membuat notifikasi, terus ada membuat uh, nama data mahasiswa, kelola mahasiswa dengan efisien, tambah mahasiswa nanti. Nah, di sini dialognya untuk namanya form untuk pengisiannya sudah dibuat. Nah, di sini kan sudah langsung dibuat sama CSS-nya. Nah, CSS-nya di sini saya juga menggunakan Tailwind. Jadi untuk konfigurasi biar langsung bisa masukin CSS langsung di sini. Terus untuk menghubungkan ke database yang MySQL di sini saya menggunakan Prisma. Nah, ini. Nah, untuk connect ke DB-nya itu kita menggunakan INV. Nah, INV-nya ini localhost 3306 sesuai yang localhost ini. Nah, sesuaiin aja sama masing-masing. Kalau misalnya memang sudah diubah, ya diubah sesuaiin. Tapi kalau belum diubah, namanya format standarnya pasti 3306 portnya, port awalnya. Nah, di sini ada MySQL root localhost 3306. Nah, namanya pendidikan tabelnya pendidikan di tabel pendidikan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ada menggunakan password, di sini root masukin passwordnya apa. Itu karena saya tidak menggunakan password, maka root saja langsung. Ya, untuk menghubungkannya juga saya membuat servernya dulu, ditambah sama Express.js untuk saling menghubungkan. Jadi di sini untuk mengambil datanya nih kayak tadi, kayak yang ada di sini disamain sama skema yang Prisma di sini. Nah, setelah udah sama itu kita bisa menggunakan terminal namanya, nanti di ketikanya di sini npx generate Prisma DB gitu. Nanti dia otomatis tuh yang ada kita tulis di sini langsung kesimpan di dalam sini. Jadi kayak gini. Tapi kalau pastikan juga sudah terhubung dengan benar database-nya. Kalau belum benar pasti akan ada terjadi error. Nah, di sini itu untuk validasi data yang diperlukan. Nah, kalau validasi email, jadi ketika memasukkan email, validasi persing tanggal. Nah, di sini untuk query hapus data mahasiswa. Nah, aplikasi ini fitnya ini udah
servernya berjalan di localhost 3000 si servernya. Jadi kalau server ini nggak dijalankan, maka database-nya tidak akan bisa terhubung dengan benar. Nih kita praktekkan aja. Nih di sini kita cara menjalankan servernya itu kayak node. Nah, node kan node.js. Nah, sesuaiin nama servernya kalian, misalnya masing-masing servernya apa nulisnya. Kalau saya kan di sini nulisnya server.js, maka sesuaiin aja server.js. Nah, ini kan udah berjalan nih. Setelah udah berjalan, baru kita jalankan di sini nih untuk jalanin app view-nya. Di sini untuk menu tampilannya. Kita jalanin pm run dev. Nah, muncul nih di sini localhost 5173. Sekarang kita buka browser aja, ketik di sini localhost 2173. Nah, muncul kan? Karena di sini masih kosong, maka data yang ditampilkan tidak ada. Ini kan server sudah berjalan. Nih kita praktekkan dulu, misalnya kita tambah dulu data mahasiswa. Saya nama lengkap Budi, NIM-nya 044 77 3 894. Tanggal lahir nih, saya kita mau pilih Januari. Nah, tahunnya 94 misalnya. Nah, jurusannya sistem informasi, emailnya budi@gim.com, alamatnya Pahlawan nomor 2. Nah, udah kita simpan. Nah, muncul kan notifikasi di sini Budi 4 Januari. Nah, di sini kan masih belum ada. Kita refresh. Tuh sudah tersimpan sesuai dengan namanya Budi, NIM-nya sama sesuai yang tampilkan. Tuh jurusannya sensor informasi. Nah, setelah tambah mahasiswa itu adanya di tabel sini. Nih tadi kan judulnya nih data mahasiswa. Habis itu kalau data mahasiswa dengan, nah ini kan H1-nya ini data mahasiswa. P1-nya paragrafnya ini kalau data. Nah, terus di sini nih form untuk menambahkan tambah mahasiswa. Di sini saya menggunakan show dialog. Jadi ketika diklik muncullah kayak tadi, sok masukin NIM, tanggal lahir, jurusan, email, alamat, bisa batal, bisa disimpan. Nah, di sini total mahasiswa yang baru ada cuma 1, mahasiswa yang terdaftar 1. Nah, data lengkap udah 100%. Nih. Nah, di sini kita untuk mengambil tabel bodinya nih untuk kirim datanya kan, kalau data kirimnya via API itu JSON ya. Nah, makanya kita buat intinya seperti ini, student namanya untuk ambil si nama student kan artinya kan mahasiswa, terus NIM-nya, jurusan, email untuk ambil yang di sini nih. Nah, di situ udah. Nah, disinilah seripnya biar semua ketika nggak klik ini ngambil dari sini semua nih. Adalah student. Nah, ini untuk unik jurusan. Nah, ini untuk validasi formnya. Jadi kalau misalnya belum diisi dia tidak
akan bisa lanjut dan fieldnya nih, misalnya kita yang ada tanda-tanda ini nih harus wajib diisi. Contoh aja kita ngisi misalnya di sini hukum, terus alamat, tes misalnya, salah aja dulu coba. Nah kan dia akan ada konfirmasi untuk melengkapi ini semua nih harus diisi, makanya tidak bisa tersimpan. Nah setelah udah diisi semua, isi, nah dia akan memvalidasi dulu nih, format validasinya di sini seperti itu. Nah pastikan juga tanggal dan format yang benar. Udah selesai kita isi, mau kirim ke API student, metode post itu untuk mengirim. Biasanya kalau untuk menarik data kan get. Nah udah, setelah itu misalnya ada pesan gagal, misalnya ada error, pasti akan gagal menyimpan data. Kalau berhasil, nah kita di notifikasi data berhasil disimpan. Nah kurang lebih sih kayak gini untuk tampilan awalnya. Lanjut lagi, kita tambahkan lagi datanya sampai ada 5. Mau tadi kan Budi, misalnya sekarang bunga ya 044778 954. Tanggal akhirnya saya dia kelahiran 2002, beli, jurusannya akuntansi. Aku bunga@gmail.com. Alamatnya Jalan Kampung 14, simpan. Jadi setiap berhasil muncul notifikasi. Sebaliknya nih kalau kita mau hapus, contoh tuh, jadi muncul notifikasi. Saya tambah lagi hamil, yang 93 November. Tulisannya hukum. Simpan lagi. Terus di sini tanggal lahir lagi. 2018. 10 jurusannya agama, pendidikan Islam misalnya, emailnya @gmail.com, alamatnya Jalan Kemai. Di
Di sini belum dia kita isi. Ada 4. Tadi kayak tadi kalau nggak di itu pasti nggak mau kesimpan nih. Nah kalau nggak mau kesimpan pasti di sini nih, di bagian servernya pasti akan muncul notifikasi tambahan di sini. Nah, tapi kalau dia berhasil pasti berhasil. Lanjut lagi. Rahma misalnya, ini 044 77 93 897. Saya tahunnya 2009 Juli tanggal 13. Jurusannya bisnis. Lagi simpan lagi. Nah di sini udah 5. Nah di sini kan masih 1 nih. Udah kita refresh saja. Tuh sesuai kan jadinya ada 5. Kita tambah 1 lagi ya. Tambah 1 lagi nih. Senja NIM-nya 044 983 004. Misalnya 90 Juli tanggal 24. Jurusannya sastra senja@gmail.com. Alamatnya Jalan Nabirus nomor 11. Oke, itu sudah ada 6 yang data yang ditampilkan. Di sini juga kita refresh. Nah, ada 6 nih. Nah, sini kan udah kita tambahin jadi 6 nih. Sekarang kita coba matiin servernya. Kita refresh. Otomatis data yang diambil nggak ada. Karena servernya sudah mati. Tapi data yang lain lagi servernya kita refresh, muncul lagi ada 6 sesuai yang ada di sini. Ya nantinya sih kita coba untuk tambahkan menu delete, kan sini sudah ada tombol delete nih, hanya tinggal kita buat fungsinya aja. Tapi kan belum bisa karena di sini tugasnya hanya untuk menampilkan data mahasiswa aja, jadi saya rasa cukup sih sampai di sini aja penjelasan dari tugas 3 kali ini. Apabila memang ada kekurangan atau kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon koreksinya. Bapak tutor, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.